Mbak saya melaporkan sebagai PPA katanya vomiting dengan dehidrasi ringan berkadang kaliumnya 5,2 dan umur 56 tahun, DPJP Dr. Ganjar, albumin 2,61 dengan diagnosa suspek primary malignant soft tissue tumor DD suspek DVT, anemia hipokromik. untuk keluhan pasien menguap, pasien mendapatkan terapi DRH 1900 kg kalori, infus NaCl 0,97 ppm, injeksi furosemid 2 kali 20 mg, injeksi metoclopramid 3 kali 10 mg, obat oralnya propanadol 3 kali 1, UTCA 3 kali 1, lansoprazol 2 kali 1, dan sirup sulfat 3 kali 15 ml. Tadi pagi tindakan sudah dilakukan untuk konservasi DPP, memberikan obat IBC dan obat oral. Pasien masih terpasang tower kateter, masih terpasang. Tadi juga sempat mengambil sampel di darah kalkulasi sebelah kanan, luka amputasi kaki kanan di atas lutut, tertutup elasi besi tidak merembes, tensinya 115/75, nadinya 76, suhunya 362, pernapasan 20 kali per menit, saturasi 298%. Dari 26 keluhannya pasien atas nama ada Tuan masih B. rasa nyeri. Ini DPJP-nya Dr. Budi. Terima kasih sebagian. Terus tadi pagi kita melakukan tindakan injeksi sesuai dengan keluhannya ya mual. tapi untuk injeksi monorafiknya pasien karena tidak mau makan tidak Tadi lagi tindakan yang dilakukan itu adalah mengatur asupan gizi dan kalori. cek BGA, Terus DRSI memberikan sudah dan diambil sudah hasil tapi pasien sering hari ini operasi hari menganjurkan ketiga, sering kemarin sudah rapat juga, habis dokter TKV-nya rapat lukanya melakukan kolaborasi pemberian tapi kalau misalnya ada luka yang menganjurkan istirahat bisa dirawat langsung bisa dirawat dengan dikerjakan oleh dokter TKV. untuk pasien 27 Terus pasiennya nomor 29 Mutolib Tuan Abdul Muki dengan dengan register DPJP-nya Profesor Dr. Kapol. 13 Ini pasien usia 55 AIH, tahun, DPJP Dr. Ganjar, pasien resiko dengan RI diagnosa septic artritis dan resiko jenuh deteksi. sinistra, Tadi pagi yang sudah dilakukan adalah melakukan DM tipe 2, sadar vital dan sirkulasi cerebral. Kita memberikan terapi sesuai obat sesuai dengan RPO. Tadi sempat melakukan habisnya pengambilan dapat sampel injeksi darah metronidazol DRH 3 dan kali GH. 500 ml, metoclopramid 3 kali 10 mg, Dan pasien Cetirizine 2 kali 1 gram, nukurafik dan 3 memberikan kali 4 edukasi ml, apabila 15 terjadi menit sebelum gangguan makan. perdarahan. Terapi oralnya lansoprazol sama tramadol. Pagi ini injeksi sudah diberikan sesuai dengan rekomendasi dokter. Sementara novorapinya tidak diberikan siang ini karena pasien hari ini rencana operasi diberi dengan proditisasi butil. Diabetes tadi sempat diganti pemasangan. Sekarang sedang transfusi albumin. Terus tanggal jam pemasangan sudah ada. Sudah ada. Yang dipasang infus baru Tuan Bri ya. Karena albuminnya 2,4. Sudah ada tanggal jam di Gladse sama area pemasangan infus di Fenflonnya sudah ada. Untuk Pak Mutolib, dietnya bagaimana? Dietnya habis dan tetap injeksi novoraviknya diberikan. Terima kasih atas laporannya dari PPA dengan diagnosa anemia kronik mikroskopik. Terus peningkatan CAP, peningkatan transaminase, diagnosanya perfusi perifer tidak efektif, dapat terapi lansoprazol oral, tenofovir 1 kali 300 mg oral, propanolol 3 kali 10 mg oral, kemudian 3 kali 500 mg
oral. Terus injeksinya dapat metoclopramid 3 kali 1 ampul, picominodium 3 kali 10 mg. KB-nya itu kemarin 8 transfusi, rencana transfusi PRT-nya 3 pole. Kemarin sudah masuk 1, hari ini masuk 1 lagi. Nanti dilanjutkan yang sore untuk yang transfusi yang ketiga. Terapi injeksi diberikan sesuai dengan advis dokter. Demikian terima dari PA2, terima kasih. Untuk Pak Abdul Musid, ini kan rencana operasi nanti sore ya Mbak? Iya. Apakah sudah dikuasakan? Sudah. Mulai jam berapa? Mulai jam 12 tadi malam. Jam 4, jam 12. Jam 12 ya, jam 12. Tadi malam pasang infusnya juga sudah dipasang sesuai dengan advisnya anestesi. Tapi sekarang sedang jalan transfusi albumin karena albuminnya 2,4. Sudah siap darah untuk rencana operasi nanti? Tidak ada persiapan darah. Cuma diberi demen aja katanya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Apakah sudah lengkap dinas siang dan dinas paginya? Sudah siap ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Selasa tanggal 15 April 2025. Sebelum pergantian dinas yang akan dilakukan operan terlebih dahulu antara perawat shift pagi ke perawat yang shift siang pada hari ini. Oke, baik. Sebelum timbang terima, marilah kita semua menyampaikan visi dan misi ruang pandang 1 yang akan dibacakan oleh Nurse Wiwin. Waktu dan tempat dipersilakan, silakan. Dan nanti kita akan mengikuti. Sebelum kita menyampaikan visi dan misi, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Sebelum mengawali timbang terima pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami bersiap untuk menjalankan tugas kami sebagai perawat. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan ketulusan hati agar kami dapat merawat setiap pasien dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari kelelahan dan kesalahan. Bukakanlah hati kami untuk mendengar keluh kesah pasien kami. Berikanlah kami kepekaan untuk memahami kebutuhan pasien kami, serta kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan. Jadikanlah pekerjaan kami ini sebagai ladang amal dan ibadah kami, agar setiap langkah dan sentuhan kami membawa harapan dan kesembuhan bagi pasien kami, serta menjadikan penguat bagi yang lemah dan penghibur bagi yang berduka. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk visi dan misi akan dibacakan oleh Nurse Wiwin. Terima kasih. Visi dan misi ruang pandang 1. Visi menjadi ruang perawatan yang mandiri, ramah dan terpercaya. Misi 1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan dalam sistem digital. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana ruangan yang aman dan nyaman. 3. Menyelenggarakan tata kelola organisme yang profesional dan akuntabel. Motonya, senyum, salam, sapa, sopan, dan selamat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Wiwin. Terima kasih teman-teman. Saya akan membacakan shift pagi dengan perawat ya, PP 1-nya dengan Nurse Penny, dan PA 1-nya didampingi oleh PA 1 Nurse Dama, kemudian PA PP 2-nya Nurse Septi dibantu dengan PA 2-nya Nurse Wiwin, sedangkan yang untuk shift siang PJ-nya adalah Nurse Nisa dan PA 1 Nurse Sati dan PA 2-nya Nurse Julia.
Baik, silakan kepada PP1 Dinas Pagi Nurse Penny untuk menyampaikan keadaan dan perkembangan pasien selama bertugas. Selamat siang semuanya, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menyampaikan kondisi pasien pada saat ini terkait aspek umum, saya akan membacakan dulu di mana M1 perawat pagi yang jaga pada hari ini ada 5 orang, 1 karunya Mbak Neta. Untuk PP1 saya sendiri Penny dengan PA Mas Dama, PP2 Nurse Septi dan PA2 Nurse Wiwin. Untuk materialnya jumlah bed ada 6 terisi penuh, di mana di setiap dinding bed terdapat OK2 sentral, di mana tensi dan stetoskop tersedia, semua dalam keadaan baik. Untuk metodenya, MAKP yang digunakan adalah modular primary nursing dengan pembagian PP pada shift pagi adalah saya dengan PA-nya Nurse Dama dan PP2 adalah Nurse Septi dengan PA-nya Nurse Wiwin. Untuk M4 di mana pada pasien ruangan 5 adalah pasien BPJS kelas 3 semua. Untuk M5 didapatkan dari jumlah pasien yang ada 6 pasien, yang beresiko jatuh adalah 1 pasien, di mana pada pasien tersebut terpasang CVC dan dower catheter di bed 28. Saya akan melanjutkan untuk di ini ya kondisi pasien yang di bed 25 itu atas nama Pak Mutamim, laki-laki umur 49 tahun dengan DPJP Dr. Ulfa dengan diagnosa medis adalah vomiting, dehidrasi dan hiperkalemi, sirosis dan aki. Masalah keperawatan pagi tadi pasien mengeluh mual dengan mual dan tapi tidak muntah. Untuk advis dokter yang diterapikan adalah dietnya 1900 kilokalori, infus NaCl 0,9%, 500/24 jam, injeksi metoclopramid 3 kali 10 mg, terus propanolol per oral 3 kali 10 mg, UDCA 3 kali 250, lansoprazol 2 kali 1 dan sukralfa 3 kali 15 mg sebelum makan. Intervensi yang telah kami lakukan tadi pagi yaitu melakukan timbang terima, melakukan operasi tanda-tanda vital, memberikan injeksi oral sesuai dengan RPO, terus menghitung balan cairan per 24 jam, menganjurkan pada pasien untuk makan sedikit tapi dalam kondisi sering dan kondisi hangat. Untuk yang B26 yaitu atas nama Tuan Dwi dengan Tuan Dwi Vandis Arianto dengan nomor register 13147004, pasien laki-laki umur 45 tahun dengan DPJP utama Dr. Budi dengan diagnosa medis kolesistitis, hepatitis B. Keluhan pagi ini yang muncul yaitu nyeri, mual, dan risiko infeksi. Diagnosanya risiko infeksi. Intervensi yang telah kami lakukan tadi pagi yaitu monitoring tanda-tanda vital, monitoring tanda-tanda infeksi, memberikan injeksi sesuai RPO, terus melakukan kolaborasi dalam pemberian antimetik, menganjurkan pasien istirahat dan tidur yang cukup, dan mendokumentasikan semua tindakan di dalam asuhan keperawatan tersebut. Pada hari ini, pada tadi pagi itu infus yang terpasang di tangan kanan itu bengkak, jadi kami lakukan pasang infus di tangan kiri, P-SET 500. Untuk bed yang nomor 27 yaitu Tuan Abdul Muthalib dengan rekam medis 13146120, pasien laki-laki umur 69 tahun, DPJP utama Prof. Gatot, di mana dengan diagnosa medis AIHA. Keluhan hari ini yaitu pasien sudah tidak mengeluh nyeri, terdapat tanda-tanda resiko infeksi di mana pasien terpasang di G-stand ya. Untuk intervensi yang kami lakukan pagi ini yaitu melakukan observasi tanda-tanda vital, memberikan terapi sesuai dengan RPO. Pagi tadi melakukan pengambilan darah vena, pemeriksaan DL ulang, terus menganjurkan pasien tirah baring dan memberikan edukasi tentang adanya tanda-tanda infeksi, segera melapor ke perawat yang jaga.
terus mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Demikian pelaporan dari PP1 kami serahkan ke Karu. Terima kasih Nurse Penny atas penjelasannya. Dilanjutkan dengan PP2 Nurse Septi untuk menyampaikan keadaan dan perkembangan pasien. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melaporkan kondisi dan perkembangan pasien pada P28 atas nama Tuan Resmi dengan medis 13145826 dengan diagnosa pasien pos amputasi Afghanistan hari ketiga di BCP Dr. Ganjar Aditya Permadi SPPD. Diagnosa keperawatan yang diambil, gangguan perifer, perfusi perifer tidak efektif, terapi dokter yang diberikan hari ini, injeksi metronidazole 3x1, kemudian injeksi ceftriaxone 1 gram, metronidazole 1 gram, sama metoclopramid 1 gram. Kemudian hari ini sudah dilakukan pemeriksaan lab BGA, DL, sama SE. Intervensi keperawatan hari ini informasikan tanda dan gejalanya yang harus dilaporkan, mungkin ada rasa sakit atau luka yang hilang timbul, nyerinya pada hilang timbul, dan cabang rembesap Anda. Untuk bed 29 Tuan Abdul Mukti dengan RM 13146 195 dengan DPCP Dr. Ganjar Aditya. Hari ini pasien rencana operasi di OKGBBT ronde ketiga dan sedang jalan transfusi albumin. Albumin terakhir 2,4. Untuk persiapan operasi, siap darah WB 2 kolom sama PRC 1 kol. Untuk yang bed ke 30, Tuan Heru dengan rekam medik 127931178 dengan diagnosa anemia hipokronik mikrositek. DPJP-nya Dr. Muhammad Miftah Subur, dokter spesialis SPPD, spesialis penyakit dalam. Kemudian diagnosa masalah keperawatan yang diambil, perfusi perifer tidak efektif. Terapi pagi ini yang sudah diberikan injeksi metoclopramid sama injeksi betomedin dan transfusi PRC 1 kolom. Hari ini masalahnya untuk pasien Tuan Heru, tadi infusnya sempat bengkak, jadi sudah diganti untuk infusnya, untuk pemasangan infusnya. Demikian laporan dari saya. Kembali ke Kepala Ruangan. Ya. Baik, terima kasih Mas Sakti. Terima kasih teman-teman Dinas Pagi. Mungkin dari teman-teman Sipsia ada yang ditanyakan atau diklarifikasikan terkait dengan klima yang disampaikan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya dari T1 ingin menanyakan pada pasien bed 25 Tuan Mutamin, apakah pada shift pagi tadi masih ditemukan adanya perdagangan spontan? Terus untuk bed yang 26 Tuan Drift, untuk obat nyerinya ini masih tetap diberikan atau sudah stop? Dan Tuan bed 27 Tuan Abdul Mutolib, bagaimana tadi setelah diberikan injeksi Novorapid, diet makanan Tuan Mutolib ini habis atau tidak? Terima kasih. Oke, baik, silakan. Iya,
untuk Pak Mutamin ini pada responnya sudah berhenti, hanya yang kami dapatkan pada pagi hari itu keluhan mual aja. Perdarahannya berhenti dari rumah sakit sebelumnya, jadi masuk ke sini sudah berhenti. Untuk yang Pak Tri itu memang keluhan pasien itu nyerinya sudah berkurang, tapi Agus dokter pagi tadi habis visitor disuruh tetap melanjutkan obat antinya dilanjutkan. Iya. Untuk yang bed yang nomor 27 Pak Abdul Muthalib itu pada pagi ini makanannya habis, jadi kami tetap melanjutkan menyuntikkan insulinnya. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Konfirmasi dari tim 1? Tidak ada, terima kasih. Oke, baik. Dari tim 2, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Terima kasih kembali. Saya mau menanyakan atas nama pasien Tuan Abdul Mukti. Beliau kan rencana mau acara operasi ronde ketiga. Itu nanti kira-kira jam berapa Bu untuk berangkat operasinya? Ini kan Tunggu calling atau berapa? rencananya kan ronde ketiga, tapi nunggu telepon dari BPD. Saya akan menanyakan Ibu untuk pasien yang Tuan Heru Agus Widodo. Ini kan beliaunya kan dengan anemia nih. Nah, itu kan rencana transfusi dia kan 3 kali per hari. Nah itu yang dari yang terakhir yang ketiga itu apakah sudah ready? Sudah ada untuk transfer ronde ketiga nanti. Yang ketiga sudah ada. Sudah ready ya Bu ya? Siap. Ini saya akan konfirmasi lagi. Siap. Sudah, oke, terima kasih. Baik, sudah jelas ya? Ya, oke. Baik, jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi atau dikonfirmasi lagi, silakan untuk validasi ke pasien. Silakan, terima kasih. Baik, maaf mengganggu istirahatnya. Ini kami dari tim pagi tadi ya Ibu ya, dengan nurse Penny tadi yang sudah tim sebelah sini dan nurse Septi. Nanti untuk selanjutnya yang untuk dinas siang nanti akan digantikan oleh nurse Rati sama nurse Yulia dan juga ada nurse Nisa. Ya, nanti kalau Ibu membutuhkan apa-apa nanti bisa minta tolong sama beliau ya. Mereka di depan counter yang seperti biasanya ya Ibu ya. Ya. Baik, terima kasih. Maaf ya Bapak. Ya. Ya. Oke. Ya. Rencana saya dilanjutkan aja. Ya. Oke. Bisa Gak apa-apa Ibu. Terima kasih yang sore ya. Iya, kita terang ya. Pak Tri, silakan. Ya, oke. Silakan. Ya. Permisi ya. Lagi Ya. Kami operan dulu ya Pak. Terima kasih Bu. Nanti akan dilanjutkan oleh Nurse Rate. Tadi sama saya Penny, nanti yang sore sama Mbak Rati. Sama Mbak Rati ya. Semangat Pak Dolen ya. Siap. Ketemu lagi ya. Silakan. Mbak Septi. Siang Bu. Nanti yang sudah digantikan sama Mbak Julia. Yang Bu sama saya sama video Julia ya Bu ya. Kalau butuh apa-apa nanti hubungi saya ke nurse station ya. Ya, boleh ngebel, boleh. Bapak semangat ya, berusaha ya, karena dalam operasi ya. Siap. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat ya. Nanti kalau ada apa-apa sama perawat Julia, saya di nurse station, oke? Siap. Oke, terima kasih. Ya, ya. Selamat siang, Pak Heru. Nggak usah dulu. Pak nanti sore sama saya nggih. Perawat Julia. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa menghubungi kita ke nurse station. Siap, nanti jemput saya nggih. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Oke baik, kita tadi sudah validasi pasien, di mana kita sudah bertemu dengan pasien ya dari tim siang. Apakah ada yang mau dikonfirmasi dengan tim pagi setelah melihat pasien di ruangan tadi? Tadi ada yang buka ya. Terus tadi di bed nomor 26 apa Draft. tadi memang apa namanya identitas
tanggalnya memang memakai pulpen. Iya, mencari spidol kebetulan nggak ada. Oh, nggak ada spidol. Iya. Ya, baik. Nanti Iya, saya akan ada spidol. Iya, nanti saya akan mengadakan spidolnya. Mohon maaf. Oke, baik. Ya, jadi kita sudah tadi validasi ya, sudah dikonfirmasi. Nah, ini harapan saya sebagai kepala ruangan itu dengan kita memberikan pelayanan sepenuh hati kepada pasien ya, itu akan mempercepat kesembuhan pasien. Nah, jika kesembuhan pasiennya cepat, itu maka akan memperpendek waktu rawat inap. Ya, dimana kita sudah tahu sendiri ya, BPJS itu kalau bisa lebih singkat, gitu ya. Iya. Baik ya, dan tetap dijaga pasien-pasien kayak berkunjungnya ya, kan kita tidak ada jam kunjung, jadi tetap kita harus memantau keluarga pasien seperti itu ya, agar tidak menambah infeksi. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang perlu dikonfirmasi lagi, kita agar semuanya berjalan dengan lancar ya untuk siang hari ini, dan terima kasih juga kepada tim pagi. Hati-hati di jalan pulangnya, selamat istirahat, dan untuk tim siang semangat di bekerja nanti di siang nanti ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk untuk infusnya. Dicontohkan. Dewasa. Untuk Nomornya tadi akan ngaji ya Bu tadi? nomor tidak dimasuk Bapak. Oh pasti siap. Biasanya nanti ya. Iya. 09. Yang sore ya. Puasanya itu jam berapa? Ini udah lengkap semua ya. Baru sudah masuk, akhirnya sudah habis dari sana. Obat injeksinya apakah sudah masuk juga? Sudah, tadi jam 9 itu sama sekelas. Sudah siap Timbang darah. Nanti tinggal konfirmasi untuk timbang darahnya. sudah mulai visi yang Siap. sudah bagus di sini. Sudah ada reaksi. Udah lagi. Siap. Jadi bisa konfirmasi untuk darah yang ketiga ya, timbang darah itu. Kalau darah itu. Siap. Terima kasih Bu untuk. Terima kasih.